Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kepada yang terhormat Guru Bidang Studi Sejarah Kebudayaan Islam Abi Amirullah SPDI MTSN 1 Kota Bogor tahun pelajaran 2022-2023. Di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan kebudayaan Islam di Indonesia. Kami beranggotakan 6 orang, yaitu Avandra Putarifai dengan saya sendiri, Ahmad Afwan Aulitama, Deniar Putri Salsabila, Desa Mrotul Muadah, Dias Alif Ramadan, Isnaini Fazriyah. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam dapat dilihat dari beberapa aspek, di antaranya perekonomian, sosial budaya, agama, kepercayaan, sosial dan politik, serta berbagai suku bangsa. Kondisi sosial budaya penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang masing-masing daerahnya mempunyai corak, seni, budaya, dan bahasa beragam. Berbagai perbedaan itulah yang membentuk keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Kondisi agama atau kepercayaan. Masyarakat yang tinggal di Indonesia sebelum Islam sudah mengenal agama atau kepercayaan. Mereka sudah memeluk agama Hindu, Buddha, dan sebagian menganut kepercayaan Kapilta. Agamanya Hindu, lahir di India sekitar tahun 1500 sama dengan kitab suci Weda. Adapun agama Buddha dengan kitab suci Tripitaka lahir di India kurang lebih tahun 500 Masehi. Sementara itu Kapitanya adalah sebuah kepercayaan yang memuja Sang Hyang Taya, yakni bermakna hampa atau kosong. Mereka mendefinisikan bahwa Sang Hyang Taya adalah Sang Hyang Widi Tan Kena Kinaya ngapayen anak palah dudu. Tuhan itu tidak boleh diserupakan atau bahkan terlintas gambarannya di pikiran kita. Kalau sampai diwujudkan, maka itu berarti bukan Tuhan. Sedangkan para orientalis mengklasifikasikan kepercayaan nenek moyang Indonesia dalam 2 jenis, yaitu animisme dan dinamisme. Kondisi perekonomian penduduk Indonesia sebelum Islam memiliki berbagai mata pencaharian. Di antara mereka ada yang berdagang, bercocok tanam, berternak, serta berlayar atau menjadi nelayan. Penduduk Indonesia mayoritas bercocok tanam, terutama yang tinggal di pedalaman. Adapun yang tinggal di kawasan pesisir rata-rata menekuni profesi sebagai nelayan dan pedagang. Indonesia terletak di daerah tropis sehingga mengalami hujan lebat dan sinar matahari hampir sepanjang waktu, yang merupakan elemen penting untuk bercocok tanam. Komoditas pertanian dan perkebunan sebagian besar dapat tumbuh di Indonesia. Kondisi sosial politik sebelum Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 hingga ke-12, Sriwijaya mengalami masa kejayaan baik dalam bidang politik, sosial maupun ekonomi. Kejayaan yang dialami Sriwijaya sangat ditentukan oleh letak wilayahnya sebagai kerajaan maritim. Dalam hal ini, Sriwijaya merupakan bagian dari jalur perdagangan internasional. Sebagai pelabuhan pusat perdagangan dan pusat kekuasaan, Sriwijaya banyak dikunjungi oleh pedagang dari Persia, Arab, dan Tiongkok. Namun memasuki abad ke-13, Sriwijaya menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Kekayaan alamnya sudah tidak lagi menghasilkan dan kalah dengan Pulau Jawa. Untuk menyiasati hal ini, Sriwijaya menerapkan bea cukai yang mahal bagi kapal-kapal yang berlabuh. Tindakan Sriwijaya tersebut ternyata tidak memberikan keuntungan bagi kerajaan. Sebaliknya, kapal-kapal asing mencoba menghindar untuk berlabuh. Kemunduran Sriwijaya diperparah dengan serangan kerajaan Singasari dari Jawa melalui ekspedisi Pemalayu.
Melalui ekspedisi tersebut, supremasi kerajaan Singasari dapat ditancapkan di bekas wilayah Sriwijaya di Sumatera. Setelah Singasari berkuasa, kemudian muncullah Majapahit sebagai kerajaan yang memiliki kekuatan dan pengaruh lebih besar. Kemunculan Majapahit ini semakin memperlemah kedudukan Sriwijaya. Majapahit pernah tampil sebagai supremasi kekuasaan di wilayah Indonesia setelah Sriwijaya runtuh. Kejayaan kerajaan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk beserta patihnya yang terkenal yaitu Gajah Mada. Dengan Sumpah Palapa Gajah Mada melakukan perluasan wilayah secara luar biasa. Majapahit kemudian mengalami kemunduran yang lebih banyak disebabkan oleh adanya konflik internal. Pada tahun 1478, Majapahit mengalami keruntuhan. Kondisi suku bangsa. Masyarakat Indonesia memiliki suku bangsa dan beragam. Keragaman tersebut terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami berbagai daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap suku bangsa mempunyai corak seni budaya dan bahasa masing-masing. Berbagai perbedaan itulah yang membentuk keanekaragamaan suku bangsa di Indonesia. Pluralitas tersebut merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai. Harganya sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. 2. Masuknya Islam ke Indonesia. Perdagangan pada taraf permulaan saluran Islamisasi adalah melalui perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi membuat pedagang-pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian Barat, Tenggara, dan Timur Asia. Saluran penyebaran Islam melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut terlibat dalam kegiatan perdagangan. Bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan saham. Hal yang turut berperan dalam penyebaran Islam ialah melalui dakwah yang dilakukan para mubalik. Setidaknya ada 3 faktor yang menyebabkan Indonesia dikenal oleh bangsa-bangsa lain. 1. Letak geografis yang strategis, yaitu berada di persimpangan jalan raya internasional dari jurusan Timur Tengah menuju Tiongkok. 2. Kesuburan tanahnya sehingga menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa lain, misalnya rempah-rempah. 3. Penduduk Indonesia terkenal ramah tamahan. Pada masa itu, pedagang Muslim yang datang ke Indonesia semakin banyak, hingga akhirnya membentuk pemukiman yang disebut pekojan atau perkampungan Arab. B. Perkawinan. Dari sudut pandang ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih tinggi dan unggul daripada kebanyakan masyarakat pribumi. Hal ini berakibat penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri dari para saudagar tersebut. Sebelum menikah, mereka diminta masuk Islam terlebih dahulu. Setelah mempunyai keturunan, lingkungan mereka semakin meluas, hingga pada akhirnya memunculkan kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan-kerajaan Muslim. Beberapa contoh pernikahan yang dilakukan ulama dengan putri bangsawan antara lain sebagai berikut. Maulana Ishaq menikah dengan putri Prabu Blambangan yang melahirkan Sunan Giri. Syarif Abdullah yang menikah dengan putri Prabu Siliwangi melahirkan Sunan Gunung Jati. C. Pendidikan. Proses penyebaran Islam juga dilakukan melalui jalur pendidikan. Dalam hal ini, model pembelajaran dilakukan dengan cara sederhana. Menurut Kiai Haji Syalh Mahfudz, model tersebut dinamakan dengan halakoh. Pembelajaran halakoh merupakan cikal bakal pendidikan pesantren yang di kemudian hari berkembang menjadi pondok pesantren. Sunan Ampel mendirikan pondok pesantren Ampel Denta. Adapun pesantren Gelagah Wangi Demak didirikan oleh Raden Patah. Demikian pula Sunan Giri dan Sunan Bonang. D. Seni budaya saluran penyebaran Islam melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga adalah tokoh ulama yang paling mahir dalam memainkan wayang. Ia tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi mengajak penonton untuk mengikuti pengucapan kalimat syahadatain. Sebagai contoh, cerita berjudul Jamus Kalimasada, Wahyu Tohjali, Wahyu Purbaningrat, serta Babat ala Suwana Marta. Adapun jenis kesenian lain yang juga dijadikan media islamisasi meliputi sastra,
hikayat, babat, dan sebagainya. Seni bangunan dan seni ukir. Tasawuf. Tasawuf adalah ajaran, cara, dan sebagainya untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengannya. Orang yang ahli di ilmu tasawuf disebut sufi. Tasawuf yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya sudah mengenal kepercayaan anisme dan dinanisme dalam agama Hindu, sehingga agama baru tersebut, Islam, mudah dimengerti dan diterima. Ajaran mistik ini masih berkembang di abad ke-19 dan bahkan abad ke-20. Politik. Di beberapa daerah di Indonesia, kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah penguasa atau rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik pada raja dan penguasa tersebut sangat membantu tersebarnya Islam di Indonesia. Selain itu, kerajaan yang sudah memeluk agama Islam terkadang menaklukkan kerajaan-kerajaan non-Islam yang sedang mengalami konflik internal. Kemenangan kerajaan Islam secara politis menarik penduduk kerajaan yang ditaklukkan untuk masuk Islam. 3 teori masuknya Islam ke Indonesia. Teori Mekah. Teori Mekah merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan atau penolakan terhadap teori Gujarat. Teori Mekah mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Adapun orang-orang yang membawa Islam ke Indonesia berasal dari bangsa Arab, terutama Mesir. Teori ini didasarkan pada beberapa hal berikut ini. 1. Pada abad ke-7 tahun 674 Masehi di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Arab Islam dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4. Hari ini juga sesuai dengan berita Tiongkok dari Hidayat dinasti Tanghang yang antara lain menceritakan tentang orang-orang Tashin, sebutan untuk bangsa Arab yang mengurungkan niatnya untuk menyerang kerajaan Holing yang diperintah oleh Ratu Sima tahun 674 Masehi. 2. Kerajaan Samudra Pasifik menganut mazhab yang dalam hal ini pengaruh mazhab Syafi'i yang terbesar waktu itu adalah di Mesir dan Mekah. Adapun daerah Gujarat atau India adalah penganut mazhab Pasir. 3. Raja-raja Samudra Pasifik menggunakan gelar Malik. Ini gelar mana berasal dari Mesir. Teori Mekah didukung oleh Van Leur dan W.T. Burr yang menyebutkan bahwa pada abad ke-12 sudah menguasakan berdirinya salam politik. Jadi masuknya Islam ke Indonesia terjadi sebelumnya, yaitu pada abad ke-7. Begitu pula yang berperan besar terhadap proses penyebaran Islam adalah bangsa Arab. Teori Persia. Teori Persia berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15 dengan dibawa oleh bangsa Persia, sekarang menjadi negara Iran. Teori Persia didasarkan pada banyaknya kesamaan pada budaya Persia dengan masyarakat Indonesia, di antaranya sebagai berikut. 1. Peringatan 10 Muharram atau Hari Asyur, yaitu memperingati meninggalnya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW, yang sangat dihormati kaum Syiah Islam Iran. Di Sumatera Barat diperingati tersebut disebut dengan upacara Tabuik atau Tabut, sedangkan di Pulau Jawa masyarakatnya membuat bubur suro. 2. Kesamaan ajaran tasawuf yang dianut Syekh Ali Siti-Jerni, seorang sufi dari Iran, yaitu Al-Halaj. Penggunaan istilah bahasa Persia dalam sistem mengejah huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi, harokat, abjad, fathah, kasroh. Teori Gujarat.
Teori ini mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Bangsa Gujarat, Cambai, dari India diyakini sebagai pihak yang membawa Islam ke Indonesia. Teori ini didasarkan pada hal-hal berikut. 1. Kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. 2. Hubungan dagang antara Indonesia dengan India sudah lama terjalin melalui jalur Indonesia, Cambai, Timur, Tengah Eropa. 3. Adanya batu nisan Sultan Malik As-Soleh, Sultan pertama Kerajaan Samudera Pasai, yang bertuliskan angka tahun 1297 bercorak khas Gujarat. Teori Gujarat didukung oleh Souk Kurgronje, W.F. Stutterheim, dan Bernard H.M. Flecke. Para ahli sejarah pendukung teori ini lebih memusatkan perhatiannya pada saat timbulnya kekuasaan politik Islam, yaitu adanya Kerajaan Samudra Pasai. Hal ini juga bersumber dari keterangan Marco Polo dari Venesia, Italia, yang pernah singgah di Perlak, Parureula, tahun 1292. Ia menceritakan bahwa di Perlak sudah banyak penduduk yang memeluk agama Islam dan banyak pedagang dari India yang menyebarkan Islam. D. Teori Cina. Ahli sejarah yang mendukung teori ini antara lain Prof. Lamet Muljana, H.J. de Graaf. Teori Cina ini didasarkan pada asumsi adanya unsur kebudayaan Cina di dalam sejumlah unsur kebudayaan Islam di Indonesia. Berdasarkan sumber klonik dari Kleteng, Sampokong di Semarang yang memperlihatkan pengaruh orang-orang Cina dalam penyebaran Islam di Indonesia. Pengaruh Cina dalam penyebaran Islam di Indonesia bisa kita saksikan pada bukti-bukti arkeologis pada masjid-masjid kuno yang dibangun pada sekitar abad 15 Masehi. Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kesepuhan Cirebon, Masjid Agung Kudus, di dinding masjid tertempel berbagai piring porselin dari masa dinasti Ming. Ini sebagai salah satu bukti arkeologis. Bukti berikutnya adalah catatan sejarah Babading Gresik mengisahkan tentang prajurit Patang Bulu Cina bersenjata api pimpinan Panji Laras dan Panji Liris.